Siang itu, panas terasa menyengat, namun tak menghentikan langkah kaki seorang pemuda bernama Doni. Ia berjalan perlahan menyusuri trotoar kota dengan pakaian kusam, celana bolong di lutut, dan sepatu yang sudah mulai terkelupas. Wajahnya tampak letih, rambut acak-acakan, dan bau tubuh yang mungkin membuat siapapun enggan dekat-dekat. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan gedung-gedung megah, Doni berhenti di depan sebuah kafe bernama Veranda Cafe, tempat yang dikenal elit, sering didatangi para sosialita muda, pebisnis, dan anak-anak kaya kota. Doni menatap papan nama kafe itu sesaat, lalu menarik napas panjang, matanya memandangi interior dari balik kaca, lampu gantung elegan, sofa empuk, dan alunan musik lembut menyambut setiap tamu yang datang. Ia ragu sejenak, namun akhirnya melangkah masuk. Begitu pintu terbuka dan lonceng kecil di atasnya berbunyi, puluhan mata langsung tertuju padanya. Beberapa pelanggan menoleh dan saling bisik-bisik. Seorang wanita muda menutup hidungnya pelan. Seorang pria bersetelan jas bahkan mengernyit, lalu memalingkan muka. Aura jijik dan tatapan merendahkan menyambut langkah pertama Doni di tempat itu. Namun Doni tak peduli. Ia hanya ingin segelas kopi untuk melepas dahaga dan duduk sejenak. Setelah berjalan jauh dengan tenang, ia melangkah ke arah meja kosong di pojok ruangan. Seorang pelayan yang melihatnya masuk langsung berjalan cepat ke arahnya. Wajahnya ketus dan sorot matanya penuh curiga. "Maaf Pak," katanya dingin. "Tempat ini untuk pelanggan. Kalau mau minta-minta, silakan di luar saja." Doni menatap pelayan itu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Tenang, saya mau pesan kopi. Boleh saya duduk di sini?" Pelayan itu terkekeh sinis. "Kopi di sini bukan buat orang seperti Anda. Kami punya citra yang harus dijaga. Silakan keluar sekarang juga, sebelum saya panggil keamanan." Hening. Semua mata kini tertuju pada Doni sang gembel yang mencoba duduk di kafe mewah. Tidak ada yang tahu, langkah gembel ini akan mengubah segalanya. Doni tetap duduk meski perlakuan kasar dari sang pelayan membuat suasana di kafe jadi tegang. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap menu yang tergeletak di atas meja. Mencoba bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. "Espresso 1, tanpa gula," katanya. Pelan, menatap pelayan yang masih berdiri di dekatnya dengan tatapan meremehkan. Pelayan itu mendengus. "Tadi saya sudah bilang, Anda tidak diizinkan pesan di sini. Ini bukan tempat untuk orang seperti Anda." Beberapa pelanggan yang duduk di meja terdekat mulai tertawa pelan. Menikmati tontonan ini seolah Doni adalah hiburan murahan di siang bolong. Bahkan, seorang pria paruh baya dengan jas mahal mengangkat ponselnya dan mulai merekam diam-diam. "Ayo keluar!" bentak pelayan itu sambil menarik lengan Doni dengan paksa. Doni menepis tangan pelayan itu pelan. "Saya pelanggan, sama seperti mereka. Apa salah saya hanya karena penampilan?" Pelayan itu justru tertawa. "Pelanggan, lihat baju kamu. Kamu bau, dekil. Mana ada orang kayak kamu punya uang buat ngopi di sini?" Beberapa pegawai lain mulai mendekat, siap mengusir Doni. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, seorang wanita dari balik meja kasir memanggil si pelayan dengan nada tergesa. "Mas Roni," manajer nyuruh ke belakang. "Cepetan!" Pelayan yang bernama Roni itu masih menatap Doni dengan tatapan penuh jijik. Sebelum berjalan pergi, ia sempat melontarkan kalimat terakhir. "Nikmati kursi itu sebentar ya, karena bentar lagi kamu bakal diusir pakai dorongan." Doni hanya diam. Ia tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan benar saja. 5 menit berlalu, tidak ada kopi yang datang. Bahkan, air putih pun tidak disuguhkan. Para staf mengabaikannya, seolah dia tidak pernah ada di sana. Musik tetap mengalun, pelanggan tetap berbincang. Namun, atmosfer terasa dingin dan penuh tekanan. Doni duduk dengan tenang di pojokan, menyaksikan semuanya dalam diam. Ia melirik jam tangannya. Waktu yang tepat hampir tiba. Ia tahu sebentar lagi, semua wajah angkuh di tempat ini akan membeku. Bukan karena marah, tapi karena terkejut luar biasa. Keributan kecil tadi ternyata membuat suasana kafe menjadi bahan bisik-bisik. Hampir setiap meja mulai membicarakan Doni, si gembel yang nekat duduk di kafe elit. Beberapa pelanggan diam-diam memotret dan merekam dari kejauhan. "Pasti orang gila," celetuk seorang wanita muda sambil tertawa pelan. "Heran, kenapa masih dibiarkan duduk di situ?" sahut temannya sambil memutar gelas kopinya. Di sisi lain, pelayan Roni kembali dari arah belakang, kini bersama seorang pria berjas rapi manajer kafe. Wajah sang manajer tampak tidak sabar. Langkahnya cepat, dan raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Roni menunjuk ke arah Doni dari kejauhan sambil berkata dengan nada tinggi,
Itu dia orangnya, Pak. Sudah saya bilangin baik-baik, tapi dia maksa duduk. Nggak tahu diri banget. Manajer itu menghampiri Doni yang masih duduk tenang. Dengan sopan namun tegas, ia berkata, "Maaf, Pak. Kami mendapat laporan bahwa Anda membuat resah pelanggan lain. Kami mohon Anda meninggalkan tempat ini demi kenyamanan bersama." Doni menatap sang manajer dengan tatapan datar. "Saya hanya pesan kopi, tidak teriak, tidak mengganggu siapapun. Apakah itu salah?" Manajer sedikit gugup, tapi tetap bersikap profesional. "Ini bukan soal itu, Pak. Ini soal citra tempat kami. Anda terlihat tidak sesuai dengan standar tamu kami. Kami mohon pengertiannya." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan mendadak hening. Semua memperhatikan perbincangan ini. Doni perlahan berdiri. Ia membuka ransel lusuh di sebelahnya dan mengeluarkan sebuah map hitam. Lalu, dengan santai ia menyerahkannya kepada sang manajer. "Apa ini?" tanya sang manajer sambil membuka map tersebut. Matanya langsung membelalak saat membaca lembaran pertama. Sertifikat kepemilikan saham dan dokumen legal yang menyatakan Doni sebagai pemilik utama Veranda Cafe. Saya. "Ini, Anda siapa sebenarnya?" ucap sang manajer terbata-bata. Doni tersenyum kecil. "Nama saya Doni Ardiansyah. Mulai bulan lalu, saya resmi membeli seluruh saham kafe ini dari pemilik sebelumnya." Pelayan Roni yang mendengar itu langsung melongo. Wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin. Anda akan gembel?" potong Doni dengan suara tajam. "Atau itu hanya pandangan sempitmu terhadap orang yang tak sesuai standar mewahmu?" Seluruh kafe terdiam. Tak ada suara, hanya jantung berdetak cepat dan wajah-wajah yang perlahan kehilangan warna. Sementara itu, Doni berdiri tegak, tatapannya dingin namun tegas. "Aku sengaja datang seperti ini karena aku ingin tahu siapa yang menilai orang dari penampilan dan siapa yang tahu cara menghargai manusia." Wajah pelayan Roni langsung memucat. Tubuhnya terasa lemas, bibirnya gemetar, dan pandangannya kosong menatap Doni yang berdiri gagah di hadapannya. Namun beberapa pengunjung justru belum menyadari sepenuhnya kebenaran yang baru saja terungkap. Seorang pria muda di pojokan masih tertawa sambil berkata lantang, "Wah, aktingnya keren juga ya. Ngaku-ngaku pemilik kafe. Gembel sekarang bisa jadi aktor ternyata." Tawa menyebar seperti virus. Beberapa pelanggan ikut tertawa, mengira ini lelucon belaka. Salah satu wanita bahkan menimpali, "Mungkin dia beli sertifikatnya di pasar loak." Manajer mencoba menjelaskan, "Pak Doni benar-benar pemilik baru tempat ini. Dokumen ini resmi." Tawa langsung berhenti. Detik itu juga, ekspresi mereka berubah. Mulut yang tadinya tertawa kini terkunci. Beberapa pelanggan segera menunduk malu. Ada yang langsung menyimpan ponselnya, takut video yang tadi mereka ambil menjadi bumerang. Doni menatap satu persatu wajah-wajah mereka. Tatapannya tajam, namun tetap tenang. Ia lalu menoleh ke pelayan Roni yang masih terpaku. "Kau menertawakanku, menghina, dan mendorongku keluar dari tempatku sendiri hanya karena aku tak berpakaian seperti kalian," ucap Doni. Nadanya dalam dan penuh luka. Roni mencoba membela diri. Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Anda dan kalau saya memang bukan pemilik tempat ini. Apakah itu membuatmu berhak memperlakukan manusia lain seperti sampah?" potong Doni tegas. "Kau melukai harga diriku hanya karena penampilan." Suasana kafe menjadi sangat sunyi. Bahkan, suara musik latar seperti ikut menghilang. Beberapa staf lain mulai terlihat gelisah, takut akan nasib mereka. Doni menarik napas, lalu berkata lantang, "Hari ini, aku datang bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai ujian bagi kalian. Dan kalian semua gagal." Tak ada yang bersuara. Tawa yang tadinya menghujam, kini berubah jadi rasa malu yang membakar wajah mereka sendiri. Doni berdiri di tengah ruangan, seluruh perhatian tertuju padanya. Pelayan yang tadi bersikap kasar hanya bisa menunduk. Sementara manajer terlihat semakin gelisah memegang dokumen yang membuktikan bahwa pemuda lusuh di depannya adalah pemilik sah Veranda Cafe. Salah satu staf perempuan mendekat pelan. Wajahnya gugup. "Maaf, Pak Doni, apakah benar ini semua bukan bercanda?" Doni menatapnya dan mengangguk pelan. "Benar. Saya pemilik tempat ini. Sejak 2 minggu lalu, semua aset dan kendali operasional kafe ini sudah resmi milik saya." Lalu, ia mengeluarkan satu ponsel dari saku jaketnya yang lusuh. Ia menekan beberapa tombol, kemudian meletakkannya di telinga. "Halo, Pak Anton? Ya. Tolong masuk ke dalam sekarang." Tak sampai 1 menit, pintu kafe terbuka. Seorang pria berjas rapi masuk, bersama 2 orang staf HRD perusahaan. Semua pegawai langsung panik. Mereka tahu siapa yang datang, kepala operasional
dan pengawas dari kantor pusat. Doni menoleh ke manajer. Kau tahu kenapa aku datang ke sini dengan pakaian seperti ini? Manajer hanya menggeleng pelan. Aku tumbuh dari jalanan. Pernah jadi pengamen, tukang cuci piring, kuli bangunan. Aku tahu rasanya dipandang rendah. Dan hari ini, aku ingin tahu, apakah tempat ini yang akan kupercayakan untuk jadi wajah? Usahaku diisi oleh orang-orang yang menghargai manusia, atau yang hanya pandai menilai dari tampilan luar. Doni lalu menatap pelayan Roni yang sejak tadi membeku. Dan kamu? Ucap Doni. Suaranya rendah, namun dingin. Sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. HRD pun maju, menyerahkan selembar surat resmi kepada Roni. Kami, dari pusat, berdasarkan laporan langsung dari pemilik utama, Anda dinyatakan dipecat dengan tidak hormat. Efektif hari ini. Apa? Roni tergagap. Pak, tolong. Saya mohon maaf. Saya khilaf. Saya nggak tahu sumpah. Saya nggak tahu. Doni menatapnya dengan sorot mata tegas. Justru karena kau tidak tahu siapa aku, seharusnya kau berlaku lebih manusiawi. Tapi kamu memilih merendahkan. Roni tak bisa berkata-kata lagi. Ia menunduk, wajahnya penuh keringat dan malu. Lalu perlahan berjalan keluar dari kafe. Disaksikan semua orang yang kini hanya bisa diam. Dan di detik itulah, suasana kafe berubah sepenuhnya. Yang tadinya tertawa, kini terdiam. Yang tadinya menghakimi, kini menunduk malu. Detik itu adalah detik yang membalikkan keadaan. Setelah pelayan Roni dipecat dan pergi dengan wajah tertunduk, suasana di dalam kafe benar-benar berubah. Yang tadi dipenuhi senyum sinis dan cemoohan, kini hanya menyisakan keheningan dan tatapan kosong. Semua mata tertuju pada Doni pemuda yang tadi dikira gembel. Kini berdiri gagah sebagai pemilik sah veranda kafe. Salah satu pelanggan pria yang tadi tertawa paling keras. Perlahan menurunkan ponselnya, berusaha menghapus rekaman yang sempat dibuat. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Doni melihatnya sekilas, lalu berkata dengan datar, tidak perlu dihapus. Justru, aku ingin video itu tetap ada, supaya kau bisa melihat sendiri betapa murahnya harga seseorang ketika menilai orang lain hanya dari penampilan. Wanita muda yang duduk di dekat pintu yang sebelumnya menutup hidungnya. Saat Doni masuk perlahan berdiri dan berjalan ke arah Doni. Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu kalau Anda. Doni memotong pelan. Kau tak perlu tahu siapa aku untuk bersikap baik. Kalau hari ini, aku memang seorang gelandangan. Apakah kamu akan tetap menutup hidungmu? Wanita itu tak bisa menjawab. Ia menunduk, lalu kembali ke mejanya dengan langkah berat. Manajer kafe sendiri kini berdiri kaku di samping Doni, menunggu nasibnya. Ia merasa jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin mulai mengalir. Satu kata dari Doni bisa saja mengakhiri kariernya. Namun Doni menoleh ke arahnya dan berkata, kau tak perlu aku pecat. Tapi kau harus membuktikan kalau kau bisa membina staf yang tahu caranya menghormati orang. Kalau tidak, tempat ini akan kehilangan jiwanya. Manajer itu mengangguk cepat. Terima kasih atas kepercayaannya. Pak, saya janji akan memperbaiki semuanya. Doni lalu melangkah ke tengah ruangan. Ia berdiri tegak dan mengumumkan, mulai hari ini, veranda kafe bukan hanya tempat mewah, tapi tempat yang menghargai siapapun yang datang. Entah dia pakai jas mahal atau pakaian lusuh. Di tempat ini, semua manusia punya hak yang sama untuk dihormati. Semua pengunjung yang tersisa hanya bisa diam. Sebagian merasa malu, sebagian lagi tampak menyesal. Wajah-wajah yang tadi sombong dan pongah, kini tampak kecil dan tak berdaya. Dan detik itu, Doni tahu bahwa harga diri tidak ditentukan oleh baju di badan, tapi oleh bagaimana kita memperlakukan sesama. Doni masih berdiri tegak di tengah kafe. Ucapannya barusan bagaikan palu kejut yang menghantam hati dan pikiran semua orang yang hadir. Namun ternyata, itu belum selesai. Ia menoleh ke arah pria dari divisi HRD dan kepala operasional yang berdiri tak jauh darinya. Dengan suara tenang tapi tegas, Doni berkata, aku ingin semua staf dan pelayan yang berada di ruangan ini saat kejadian tadi, yang diam, menyaksikan, tapi tidak menghentikan ditinjau ulang kelayakannya. Semua pegawai terdiam. Beberapa mulai berbisik cemas. Salah satu pelayan perempuan bahkan langsung meneteskan air mata, menyadari betapa beratnya kesalahan mereka, membiarkan seseorang dipermalukan tanpa membela. Doni berjalan ke arah meja yang tadinya ia duduki, menarik kursi, dan kembali duduk dengan tenang. Ia mengetuk meja pelan 2 kali, lalu berkata, aku akan duduk di sini, sama seperti tadi. Sekarang,
Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang cukup layak untuk tetap bekerja di tempat ini. Sang manajer pun segera memanggil semua staf untuk berkumpul. HRD mulai mencatat nama-nama yang terlibat dalam pembiaran dan pengabaian. Satu persatu, staf yang ikut tersenyum saat Doni diusir tadi diperiksa. Pelayan lain yang sempat berbisik, bau banget orang ini. Kini hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya putih seperti kertas. Doni menatapnya dan bertanya, "Apa kau masih ingat apa yang kau bisikan tadi?" Pelayan itu menunduk. "Maaf, Pak. Saya tidak sadar." Sadar atau tidak sadar, lidah menunjukkan isi hati. Jawab Doni singkat. Dan tempat ini tidak butuh hati yang kotor. Tanpa ragu, Doni menoleh ke HRD. Catat namanya. Diberhentikan. Tak ada protes. Tak ada pembelaan. Semua tahu. Keputusan Doni bukan sekadar karena sakit hati tapi karena prinsip. Tempat ini akan dibangun bukan hanya dari kopi terbaik, tapi dari sikap terbaik. 5 staf diberhentikan hari itu juga, bukan karena mereka miskin etika secara langsung, tapi karena mereka diam saat kebenaran diinjak. Doni lalu berdiri dan berkata kepada yang tersisa, "Hari ini, tempat ini dibersihkan, bukan hanya dari kotoran, tapi dari kesombongan. Siapa yang masih ingin bekerja di sini? Buktikan kalian punya hati." Wajah-wajah yang masih bertahan di sana menunduk dalam. Ada yang menangis, ada yang bersumpah akan berubah. Tapi satu hal pasti mereka semua tahu. Tempat ini tak bisa lagi diperlakukan sembarangan. Dan semua itu dimulai dari seseorang yang datang dengan pakaian lusuh dan hati yang teguh. Setelah pemecatan dilakukan dan suasana kafe perlahan mereda, Doni kembali duduk di meja pojok yang tadi begitu hina baginya. Kali ini, suasana benar-benar berbeda. Tak ada lagi tawa sinis. Tak ada cibiran, dan tak ada yang berani menatapnya dengan pandangan merendahkan. Beberapa pengunjung yang masih tersisa hanya duduk diam, menunduk, menyesali cara mereka bersikap. Sebagian dari mereka bahkan ingin keluar dari kafe itu tanpa suara, tapi tak berani sebelum Doni benar-benar selesai bicara. Doni pun berdiri perlahan, semua mata kembali tertuju padanya. Tapi kini dengan penuh hormat dan hati-hati, ia menatap seluruh ruangan. Lalu mulai berbicara. "Saya lahir dari keluarga miskin, hidup di gang sempit, makan seadanya. Saya pernah jualan koran di lampu merah, cuci piring di warung kopi, bahkan tidur di emperan toko. Jadi, ketika saya punya kesempatan membeli tempat ini, saya tidak ingin hanya menjual kopi, tapi juga nilai." Ia menarik napas pelan. Suaranya dalam dan penuh emosi. "Tapi hari ini, saya diperlakukan seolah saya bukan manusia, hanya karena saya datang dengan baju lusuh. Lucu, bukan? Tempat yang saya beli justru mempermalukan saya karena saya tidak terlihat seperti pemiliknya." Beberapa pelanggan mulai berkaca-kaca, termasuk seorang wanita muda yang tadi sempat merekam dengan tatapan geli kini. Ia menunduk dalam, air matanya menetes pelan. Doni melanjutkan, "Aku sengaja datang dengan penampilan seperti ini, bukan untuk bermain drama, tapi untuk melihat apakah tempat ini layak aku percayakan pada manusia-manusia berhati baik, atau hanya sekumpulan wajah mahal yang tak bisa menghargai sesama." Manajer dan para staf yang tersisa mendengarkan dengan wajah serius. Tak ada yang berani menyela. Doni menatap semua karyawan dan berkata tegas, "Veranda kafe akan tetap berdiri, tapi hari ini adalah titik balik. Mulai besok, aku akan rekrut orang-orang jalanan yang mungkin pernah mengalami apa yang aku alami. Aku akan beri mereka pelatihan, pekerjaan, dan harga diri." Lalu, ia tersenyum tipis, "Karena aku tahu, yang paling berharga dari sebuah tempat, bukan hanya interior, bukan hanya kopi, tapi bagaimana tempat itu memperlakukan orang yang datang ke dalamnya." Semua orang di ruangan itu terdiam. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Doni telah mengungkap siapa dirinya sebenarnya, pemilik kafe, dan pemilik hati yang lebih kaya daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Seminggu berlalu sejak kejadian yang menghebohkan veranda kafe. Kafe itu kini tak lagi sama. Bukan dari segi bangunan interiornya, masih mewah. Lampu gantung kristal tetap menyala, megah, dan musik lembut masih mengalun setiap hari. Tapi, atmosfernya telah berubah total. Pelayan-pelayan lama, yang arogan, dan suka meremehkan orang, tak lagi terlihat. Mereka telah digantikan oleh wajah-wajah baru, orang-orang sederhana. Mantan pemulung, pengangguran, tukang parkir, bahkan mantan pengamen. Semua berpakaian rapi dengan seragam baru dan senyum ramah. Doni duduk di bangku depan kafe, mengenakan kemeja putih dan celana hitam santai. Ia tak lagi tampak seperti pria lusuh minggu lalu, tapi senyum dan caranya memandang orang tetap sama.
rendah hati dan bersahaja. Seorang pria tua masuk dengan baju compang-camping. Beberapa pelanggan sempat melirik, tapi tak satu pun staf yang bersikap kasar. Justru seorang pelayan baru mantan kuli bangunan langsung menyambutnya dengan hormat. "Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Mau pesan apa hari ini?" Pria tua itu terharu. "Saya boleh di sini?" Serius, Doni yang melihat kejadian itu tersenyum. Ia bangkit, menghampiri, dan berkata, "Di tempat ini, semua orang berhak untuk dihormati. Duduklah, Pak. Hari ini kopi saya yang traktir." Pria tua itu menitikkan air mata. Bukan karena dapat kopi gratis, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dihargai sebagai manusia. Dan para pelanggan mulai belajar. Mereka yang dulu memandang rendah, kini datang dengan sikap berbeda. Mereka menyapa staf dengan ramah, tak lagi memilih siapa yang dilayani. Bahkan banyak dari mereka yang diam-diam menyumbang dana. Setelah mendengar kisah pemilik kafe yang turun ke jalan demi mengubah standar kemanusiaan, veranda kafe menjadi tempat yang terkenal, bukan hanya karena rasa kopinya, tapi karena nilai-nilai di balik cangkirnya. Dan semua itu terjadi karena seorang gembel yang menolak diperlakukan seperti sampah dan memilih membalas dengan martabat. Bukan kemarahan,